Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki Katami. Saya perwakilan dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan materi regresi OLS dan uji asumsi. Kelompok 9 terdiri dari Muhammad Toha Saputra, Muhammad Zabidi Alfian, Naufal Solehuddin Ali, Hermin Nur Cahyo, dan Zizi Wais Al-Qarni. Untuk yang pertama ada regresi linear dengan metode OLS atau yang artinya dalam bahasa Inggris ordinary least square, atau regresi MKT dalam bahasa Indonesianya adalah metode kuadrat terkecil. Di sini kita bisa lihat ada persamaan regresi, ada beta, X, dan error. Untuk parameter regresi adalah semua beta. Dari beta 0, beta 1, beta 2. Harusnya di sini ada ditambah lagi. Yaitu adalah beta K, X, T, plus ET. Beta K adalah yang di dalamnya ada X. Itu banyaknya variabel X. Untuk konstanta atau yang artinya konstan, yaitu tidak tergantung pada suatu variabel. Itu bisa dilihat di sini yang tidak bergantung pada variabel adalah beta 0 atau koefisien. Koefisien adalah beta yang bergandengan dengan X. Sedangkan error, jika kita melihat gambar persamaan regresi, mohon maaf ya jika gambar saya kurang bagus atau terlalu bagus. Kita ini ingin errornya semakin kecil ya. Harusnya ini anggap saya sebagai titik-titik. Nah, di sini. Di sini ada garis titik-titik observasi. Error itu adalah jarak dari titik garis ke linear. Jarak yang vertikal dari garis observasi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Dipersilahkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi of econometric. Yang pertama adalah statement of theory or hypothesis, yaitu pernyataan atau hipotesis. Yang kedua adalah spesifikasi of the mathematical model or the theory, atau tidak ada komponen. Artinya, spesifikasi model matematika konsumsi. Yang ketiga, spesifikasi of the statistical or econometric model, atau spesifikasi model ekonometrika. Yang keempat, collecting the data, atau pengumpulan data. Digunakan untuk memperoleh nilai numerik beta 1 dan beta 2. Yang kelima ini adalah yang kita cari, yaitu peran metode OLS dalam metodologi ekonometrika, yaitu estimasi of the parameters or the econometric model.
yaitu analisis regresi adalah alat utama yang digunakan untuk memperoleh dugaan koefisien-koefisien. Selanjutnya, kita membahas tentang regresi OLS atau regresi linear. Linear dalam parameter atau linear dalam variabel. Ya, ini adalah linear dalam variabel. Linear ini direpresentasikan dengan pangkat 1. Selanjutnya yaitu uji hipotesis dalam regresi. Itu ada dua. Yang pertama uji individual dan uji serempak atau uji simultan. Uji individual atau uji T. Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan level, yaitu 0,05 atau A sama dengan 5%. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria, yaitu yang pertama, bila nilai signifikan T kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, bila nilai signifikan T lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Perbedaan antara uji F dan uji T, yaitu yang uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel dependen terhadap variabel dependen. Kalau uji F menggunakan uji F atau uji simultan atau serempak, yaitu digunakan untuk menguji signifikan tidaknya pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Uji F atau uji serempak atau uji simultan digunakan untuk tingkat signifikan dari pengaruh variabel dependen secara serempak terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan F tabel dan dengan F hitung. Uji signifikan simultan yaitu uji yang digunakan untuk menguji secara bersama-sama atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat diketahui dengan menggunakan uji F, yaitu pedoman yang digunakan apabila probabilitas signifikan lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh signifikan atau H0 diterima dan HO diterima dan HA ditolak. Untuk hipotesis uji T, yaitu ada dua, H0 dan H1. Untuk H0, yaitu B1 sama dengan 0, dan yang H1, B1 tidak sama dengan 0. Untuk H0 sama dengan B1 sama dengan 0, yaitu tidak ada hubungan linear antara variabel X dengan Y, atau yaitu koefisien regresi atau slope. Persamaan regresi yaitu Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Yang dimaksud dengan slope yaitu B1 dan B2. Untuk uji T sendiri yaitu fungsinya untuk mengukur bagaimana signifikan antara variabel X dengan Y. Kalau variabel X-nya ada dua, berarti ada dua kali uji T. Yaitu hipotesisnya ada dua pasang. Yang pertama hipotesis X1 H0 sama dengan B1 sama dengan 0 dan H1 B1 tidak sama dengan 0. Untuk variabel yang kedua X2 yaitu H0 sama dengan B2 sama dengan 0 dan H1 sama dengan B2 tidak sama dengan 0. Jika keputusannya untuk variabel X1 menolak H0 berarti mengambil H1, berarti dia ada hubungan linear antara variabel X dengan X1 dengan Y. Untuk variabel X2 jika menolak H0, berarti mengambil H1, dia ada hubungan linear yang signifikan antara X2 terhadap Y.
Jika bisa ditarik kesimpulan, yaitu berarti kalau jika menolak H0, berarti X1 signifikan memiliki hubungan linear dengan Y dengan asumsi X2 konstan. Jika yang variabel X2 tolak H0, berarti X1 signifikan memiliki hubungan linear dengan Y dengan asumsi X1 yang konstan. Selanjutnya yaitu hipotesis uji atau yang sering disebut dengan uji simultan atau serempak. Uji F berbeda dengan uji T. Jika di uji F yaitu H0 seluruh betanya itu sama dengan 0. Jadi tidak ada hubungan linear antara dependent variable dan independent variable dan seluruh variabel dependent. Untuk yang H1 minimal ada satu variabel yang tidak sama dengan 0. Atau ada minimal ada satu variabel X yang signifikan. Perbedaannya dengan uji T, kalau di uji F, yaitu satu kali regresi hanya ada satu kali uji F, dan hipotesisnya hanya satu saja. Iya, lalu ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini simbolnya adalah R kuadrat. Untuk pengertiannya sendiri, koefisien determinasi ini adalah proporsi keragaman variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X. Garisnya itu hiperbola yang nantinya dapat diketahui R kuadratnya. Untuk kisaran nilainya sendiri adalah 0 sampai 100%. Jadi tidak mungkin negatif nilainya. Lalu ada juga R squared adjusted atau R kuadrat ADJ. Di mana jika ada dua persamaan regresi yang X1-nya sama, tetapi X yang keduanya lebih banyak. Nah, untuk membandingkan antara keduanya, mana yang lebih bagus itu menggunakan R squared adjusted atau R kuadrat ADJ. Begitu. Contohnya adalah misal seberapa pengaruh patah hati terhadap mood seseorang. Bisa patah hati atau bisa banyak faktor lain seperti telat kuliah, makan, dan lain sebagainya. Nah, mood ini adalah sebagai variabel Y-nya. Dan faktor-faktor seperti patah hati, telat kuliah, dan makan atau yang lainnya itu adalah termasuk X-nya. Jadi, saat kita menemukan variabel X yang tepat untuk menggambarkan bagaimana keragaman variabel Y, maka kita akan punya R square yang nilainya mendekati 100%. Begitu. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Asumsi klasik ini sifatnya adalah blue, atau artinya adalah base, linear, unbiased, dan estimator, di mana estimatornya tersebut adalah beta head gitu. Lalu untuk unbiased-nya adalah prediksi yang tidak bias, di mana beta head sama dengan nilai harapan terhadap nilai beta. Dan base-nya sendiri adalah varian minimum di antara semua estimator begitu. Jadi sifat blue ini adalah sifat estimator yang kita dapatkan jika kita menggunakan regresi OLS. Asumsi yang diuji terkait korelasi antar variabel X ada asumsi multikolinearitas. Dan terkait residual ada asumsi non-autokorelasi, ada asumsi homoskedastisitas, dan ada asumsi normalitas. Di mana asumsi non-autokorelasi adalah saling bebas, lalu asumsi homoskedastisitas adalah tidak berubah-ubah, dan yang terakhir asumsi normalitas itu adalah memiliki residual yang normal. Selanjutnya ada non-multikolinearitas. Non-multikolinearitas ini adalah tidak saling berkorelasi.
di mana variannya ada menggunakan PIF, yaitu varian inflation factor. Adalah nilai R square dari regresi X ke X yang lainnya. Rumusnya adalah 1/1 min R kuadrat. Jadi antar X ini tidak boleh berkorelasi dengan kuat. Jika PIF lebih dari 10, maka itu multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji normalitas. Penjelasan dari uji normalitas adalah residual memiliki bentuk distribusi normal. Kalau kita gambarkan, bentuknya seperti lonceng. Yang diinginkan dari uji normalitas adalah untuk menentukan data tersebut termasuk distribusi normal atau tidak. Hipotesis H0 normal. Yang dimaksud normal adalah ketika p-value lebih besar dari alfa. H1 tidak normal. Yang dimaksud tidak normal adalah ketika p-value lebih kecil dari alfa. Selanjutnya adalah uji non-autokorelasi. Penjelasan dari uji non-autokorelasi antar residual saling bebas dan tidak berhubungan. Yang diinginkan dari uji non-autokorelasi agar tidak ada korelasi antara pengamat dengan residual. Hipotesis H0 tidak dapat autokorelasi. H1 dapat autokorelasi. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan homoskedastisitas. Penjelasan dari homoskedastisitas ini ialah ragam residual yang variannya konstan dari observasi yang satu ke yang satunya. Yang diinginkan dari homoskedastisitas ini ialah prof C square-nya lebih besar dari 0,05. Terus hipotesisnya itu ada H0 itu konstan. Jadi kedastisitas yang normal. Sedangkan ada H1-nya itu yang tidak konstan karena lebih kecil dari proxy square-nya lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya kita akan menjelaskan ke pembahasan yang selanjutnya. Visualisasi ragam residual. Jadi ini tidak homoskedastisitas, tidak konstan. Mengapa? Karena lonjongan bukan dari X1, X2, X3-nya itu tidak sama. Jadi kita lihat di sini yang X1-nya lebih menonjol ke atas, yang X2-nya sedikit lebar, yang X3-nya ini semakin lebar gitu. Jadi ini yang tidak konstan, bisa disebutkan heteroskedastisitas. Seperti itu teman-teman. Baiklah, terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.